Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, sampai ketemu kita di part yang kedua, masih dalam pembahasan tes pengetahuan akademik, yaitu persiapan untuk mengikuti TPA, yang masih di materi yaitu matematika wajib. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas terkait beberapa contoh, 3 contoh soal TPA yang sudah diberikan oleh kementerian. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas 3 soal lagi terkait dengan TPA Matematika Wajib. Buat adik-adik yang belum subscribe channel Sahabat Belajar Nusantara, yuk segera subscribe karena nanti biar tidak tertinggal video-video yang akan kita upload. Jadi adik-adik bisa belajar dari video-video yang sudah kita upload. Kita langsung ke soalnya, yaitu soal yang keempat, karena sebelumnya kita sudah bahas 3 soal ya. Di soal yang keempat ini, elemen atau materinya adalah geometri dan pengukuran, kemudian subelemennya adalah pengukuran. Di sini kompetensinya yang akan kita coba belajari adalah bagaimana memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, level kognitifnya ini lumayan tinggi ya, yaitu penalaran. Oke, kita langsung ke soalnya. Baik, perhatikan soalnya. Di sini disiapkan gambar trapesium siku-siku, yaitu trapesium ABCD. Pada trapesium siku-siku tersebut diketahui panjang AB adalah 3. Baik, kalau kita boleh lengkapkan gambar di soal ini, berarti AB-nya 3, gitu ya. Kemudian AD kurang dari sama dengan BC, atau BC lebih panjang dari AD, itu sudah terlihat di gambar ya, bahwa memang BC lebih panjang. Kemudian pertanyaannya, apakah keliling trapesium tersebut lebih dari 25? Itu yang ditanya. Intinya, di soal ini ditanyakan keliling trapesium dengan kita hanya diberi bekal panjang AB sama dengan 3. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita juga diberikan 2 bantuan, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 2. Pernyataan 1 adalah luas trapesium ABCD adalah 24, kemudian pernyataan 2, BC adalah 10 dan CD adalah 5. Nah, nanti dari 2 pernyataan ini, kita diminta untuk menalar nih. Untuk ada opsi A, B, C, D, E, mungkin kakak jelasin dulu ya. Yang pertama, untuk opsi A, ini adalah jika untuk menjawab pertanyaan tadi, untuk mencari keliling trapesium siku-siku tadi, bahwa pernyataan 1 itu cukup untuk bisa menentukan keliling, kemudian kalau pernyataan 2 itu tidak cukup, nanti opsi yang kalian pilih adalah A. Sedangkan kebalikannya, kalau nanti pernyataan yang 2 itu bisa menjawab keliling, sedangkan pernyataan 1 tidak bisa menjawab, itu maka kalian pilihlah opsi yang B. Opsi C itu adalah ketika kalian butuh pernyataan 1 dan 2 dikombinasikan secara bersama-sama hingga bisa menentukan keliling trapesium, maka kalian pilih yang C. Kemudian kalian juga bisa pilih yang D, jika nanti pernyataan 1 itu bisa menjawab, pernyataan 2 juga bisa menjawab masing-masing. Itu pilihlah D, dan pilihlah E jika pernyataan 1 dan 2 itu tidak bisa, digabungkan tidak bisa, masing-masing pun tidak bisa untuk menjawab pertanyaannya, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau soal-soal seperti ini, dia tidak membutuhkan hasil akhirnya, namun kita hanya menalar mana yang bisa kita gunakan pernyataan itu untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Nah, kita akan cek satu persatu ya. Kita mulai dari pernyataan 1 ya, dengan gambar dasar seperti yang ada di soal. Oke, di pernyataan yang pertama diketahui bahwa luas trapesium ABCD adalah 24 ya. Kita tulis dulu luas trapesiumnya katanya adalah 24. Kita tahu rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar
dikali tinggi dibagi 2. Itu rumusnya. Sehingga kalau kita lihat dari gambar, sisi sejajarnya terlihat bahwa adalah AD dan BC, gitu ya. Jadi kalau kita mau tuliskan, jumlah sisi sejajarnya adalah AD ditambah BC, gitu ya. Dikali dengan tinggi. Tingginya siapa? AB ya. Dibagi 2. Ini adalah rumus luas trapesium. Katanya nilainya adalah 24. Kita lanjut. Berarti kita bisa cari AD ditambah BC. Kebetulan AB-nya sudah dikasih sama pembuat soal bahwa AB-nya adalah 3 ya. Per 2 sama dengan 24. Sehingga kita bisa cari AD ditambah BC 24, 3 per 2-nya pindah ruas. Kalau pindah dibalik ya, jadi 2 per 3. Kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. 24 bagi 3 berapa? 8. Selanjutnya, kita cukup menghitung, berarti kita dapat nih, kalau AD ditambah BC, 8 kali 2 berapa? 16. Nah, kita cuman stop sampai di sini saja. Untuk pernyataan 1, kita hanya bisa menentukan AB, AD ditambah BC ini ada nih 16. Tapi untuk pertanyaannya kan ditanya keliling. Kalau keliling kan artinya kita harus bisa mencari semua panjang sisi ABCD ini kan, gitu ya. Sedangkan kita hanya punya AB, kita punya AD, dan BC. CD-nya tidak ada. Nah, karena dia tidak ada, otomatis kita tidak bisa mencari kelilingnya. Gitu ya. Oke, artinya pernyataan 1 tidak cukup. Ya, kita tulis. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Oke, pernyataan yang kedua mengatakan bahwa BC-nya 10, kalau kita boleh gambar ulang, kita seperti ini ya. Nah, kita gambar. Oke, ini adalah B, A, D, ini C. Nah, kalau kita lengkapi soal ini sesuai dengan apa yang sudah diketahui, katanya AB-nya kan 3. Kemudian BC-nya 10, gitu ya. Kemudian CD-nya 5. Nah, seperti ini. Oke, apakah ini bisa untuk mencari keliling? Kalau kita perhatikan di sini, untuk menentukan keliling trapesium ABCD, kita cukup mencari satu lagi ya, yaitu panjang AD. Karena AB-nya ada, BC-nya ada, CD-nya ada, gitu kan ya. Nah, kita akan cari bersama-sama, bisa nggak ya kita cari panjang AD. Pertama, kita bisa menggunakan bantuan garis bantu seperti ini. Oke, kalau AB-nya 3, ini ya, AB 3, berarti ini juga pasti 3 ya. Kalau kita beri nama E misalkan ya, DE itu berarti ini pasti 3 juga, benar ya? Karena kan dia sama. Kemudian ini pasti siku-siku ya, di sini juga. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, kita punya segitiga siku-siku nih, DEC. Sudah ada 3, sudah ada 5. Berapa satu sisi yang selanjutnya? Ini kita sudah familiar dengan yang namanya Pitagoras. 3, 5, Pitagorasnya adalah 4. Jadi kita punya triple Pitagoras untuk segitiga siku-siku itu adalah 3, 4, 5 gitu. Jadi jangan sampai lupa ya. Kalau sudah ada 3, ada 5, pasti ini 4. Nah, ini bisa dicari sebenarnya. Kalau mau, kita cari secara manual, namun kakak pikir sepertinya tidak perlu ya, karena ini sudah sangat familiar. Kalau kita perhatikan lagi, kan di soal ini BC-nya kan 10. BC ini 10 ya. Kemudian EC-nya sudah 4. Artinya BE-nya bisa dicari ya. BE-nya adalah ya 10 dikurang dengan 4, yaitu 6. Kalau BE-nya 6, AD-nya pasti 6 juga. Benar kan ya? Oke. Berarti kita bisa cari nih. Sekarang kelilingnya ketemu nggak? Gitu ya. Kita coba cek.
Berapa nih kelilingnya? Berarti keliling itu kan semua sisi ya, ditambah. Ada AB 3, ada AD 6, ada DC 5, dan ada BC yaitu 10. Berapa nih totalnya? 3 tambah 6, 9, tambah 5, 2, 14, tambah 10, 24. Seperti itu. Oh, artinya pernyataan 2 aja sendiri bisa cukup untuk menjawab pertanyaan, karena pertanyaannya tadi berkaitan dengan keliling trapesium sama trapesium siku-siku ini. Begitu. Jadi, mana nih jawabannya? 1 tidak cukup, 2 cukup. Maka kita dapat hasilnya yang yang B, seperti ini. Jadi nanti kalau adik-adik dapat soal seperti ini, sebenarnya dia tidak mempertanyakan hasilnya, namun kita harus menalar pernyataan mana nih yang bisa kita gunakan untuk bisa menjawab dari soal yang ditanya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima ini berkaitan dengan trigonometri. Perbandingan trigonometri, kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, menyelesaikan masalah terkait dengan perbandingan trigonometri, kosinus, sinus, tangen, kotangen, seken, dan koseken. Bentuknya aplikasi, bentuknya pilihan ganda, levelnya aplikasi. Baik, kita langsung lihat ke soalnya. Perhatikan soalnya. Di soal ini ada sebuah tangga yang disandarkan pada sebuah dinding, gitu ya. Kalau kita gambar ulang, jadi seperti ini nih gambarnya nih. Oke, ini tangga disandarkan pada sebuah dinding. Katanya panjang tangganya 6 meter, berarti ini yang 6 meter. Sudutnya 60 derajat. Nah, ini ya, sudutnya 60 derajat. Karena ini adalah sudut yang dibentuk oleh tangga dan lantai. Lantai itu yang bawah ya. Kita mengenal di perbandingan trigonometri ada beberapa istilah gitu ya. Yang pertama, yang paling panjang ini sering kita sebut dengan sisi miring. Nah, ini kita biasanya menyingkatnya dengan mi. Kemudian yang satunya lagi, yang di bawah sudut ini disebut dengan sisi samping. Kita menyebutnya dengan sa. Kemudian yang ini adalah sisi depan. Kita menyebutnya dengan de. Nah, kebetulan di soal ini yang ditanya adalah tinggi dinding yang disentuh. Berarti yang D-nya ya, yang X-nya. Kalau adik-adik pernah nge-flashback, ini sudah pernah dipelajari di kelas 10 materi trigonometri, di mana ada yang disebut dengan rumusnya adalah sin alfa. Sin alfa rumusnya adalah demi, depan per miring. Kenapa demi? Karena di soal ini yang ditanyanya adalah depan, yang diketahuinya adalah miring. Jadi kita pakainya demi gitu. Nanti ada rumus yang lain yaitu cos. Kalau cos itu rumusnya sami, samping per miring. Dan ada satu lagi tangen yaitu desa, depan per samping gitu. Namun karena kita fokus dulu nih pada soal ini, artinya kita hanya menggunakan sifat sin ya. Baik, kita lanjutkan. Artinya berarti sin berapa nih sudutnya? 60 derajat. Depannya berapa? X karena ditanya, miringnya adalah 6. Sin 60 ini termasuk sudut yang istimewa, sehingga adik-adik harus hafal nih. Oke, berdasarkan tabel, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi kita dapat X per 6. Karena yang ditanya adalah X, maka 6 ini bisa naik ya, pindah ruas. Tapi kalau dia pindah ruas, maka dia karena tadinya dibagi, pindah jadi dikali gitu ya. Jadi 6 dikali setengah akar 3. X. 6 dikali setengah. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 akar 3. Jadi kita dapat X-nya adalah 3 akar 3. Artinya tingginya berapa? 3 akar 3 meter. Jadi kita dapat hasilnya 3 akar 3 meter. Seperti ini. Jadi nanti di perbandingan trigonometri ini wajib adik-adik itu harus
bisa menghafal ya berbagai perbandingan trigonometri seperti sin, cos, dan tangen. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-6. Materinya adalah data dan peluang, subelemennya adalah data, di mana kompetensinya adalah memahami, mengaplikasi, dan bernalar yang lebih tinggi terkait dengan ukuran pemusatan dan penyebaran, baik data tunggal maupun data berkelompok. Ini kalau materinya statistika. Level kognitifnya adalah penalaran. Nah, ini ada bentuk yang baru. Kalau tadi kita sudah belajar, ada namanya bentuk pilihan ganda, kemudian ada bentuk PGK tadi ya. Nah, ini ada PGK lagi tapi MCMA. Kita lihat jenisnya seperti apa sih PGK MCMA ini. Nah, perhatikan ke layar. Di sana terlihat bahwa nanti kita bisa memilih lebih dari satu opsi, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan PGK MCMA. Kita lihat ke soalnya. Rata-rata nilai ulangan 17 murid dari skala 100 adalah 83. Dan ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan. Berarti menjadi 20 orang ya, karena sebelumnya hanya ada 17 orang. Ternyata rata-ratanya berubah menjadi 82. Kalau kita boleh gambarkan, sebelumnya itu hanya ada 17 orang, yang rata-ratanya 83, kemudian ikut ada 3 orang ujian susulan, sehingga jadi 20 anak, yang rata-ratanya menjadi 82, gitu. Nah, pertanyaannya berkaitan dengan 3 anak tadi nih, yang baru kita tambahkan. Kita bisa mengerjakan soal ini dengan mudah, caranya gini. Pertama, adik-adik itu tulis dulu siswa yang paling banyak gitu ya. Sebelumnya kan hanya ada 17. Kemudian tambah 3 kan, artinya sekarang jadi 20. Nah, jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 20 anak, rata-ratanya berapa? 82. Sebelumnya yang lebih sedikit taruh di bawah. 17 anak, rata-ratanya 83. Nah, ini tinggal dikali saja. 20 dikali dengan 82, hasilnya 1640. Bentar ya. Selanjutnya 17 anak dikali 83 itu 1411. Nah, dengan mudah adik-adik bisa langsung dikurangkan 922. Nah, 229 inilah nilai dari ketiga anak yang disusulkan tadi. Gitu. Jadi kalau berapa jumlah 3 anak yang disusulkan tadi, kita langsung bisa dapat, yaitu 229. Sekarang kita langsung ke opsinya. Yang pertama, tugas kita adalah mencari dari 5 pernyataan ini, manakah yang benar. Jadi kita bisa memilih lebih dari 1. Gitu ya. Pertama, benarkah jumlah nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan adalah 229? Benar ya. Oke, benarkah rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70? Nah, kita bisa cari lagi nih. Cara mencari rata-rata mungkin masih ingat ya. Rata itu adalah total dibagi banyaknya data. Tadi total nilai mereka itu 229 dibagi 3 anak kan? Sehingga kita dapat 76, ya. Artinya benar nggak nih rata-rata nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 70? Benar ya? Oke, lanjut. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29. Artinya pasti lebih dari 29. Oke, kita cek. Cara ngeceknya mudah. Tadi total nilai mereka itu kan 229. Ada 3 anak ya. Nah, anggaplah yang 2 anak ini kita buat nilainya maksimum. Nilainya maksimum. Maksimumnya berapa tuh? 100. Berarti 2 anak tadi kalau dicari 2 kali 100, artinya 200. Sehingga 1 anak yang terakhir pasti dapat nilai sisanya gitu ya. Karena totalnya tadi adalah 229, kemudian 2 anak tadi dapat nilai maksimal 100, sehingga yang satunya pasti nilainya adalah 29. Benar ya? Gitu. Jadi, benar nggak nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 29?
Ya, benar. Lanjut, apakah nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76? Nah, hal ini bisa kita lihat dengan mudah. Jadi, kalau misalkan kita lihat, ketiga anak ini rata-ratanya saja sudah 76 lebih. Secara logika, karena rata-ratanya saja sudah 76 lebih, maka pasti bisa dipastikan untuk anak yang nilainya tertinggi pasti lebih dari 76. Gitu ya, karena rata-rata itu kan bahasanya yang ada di tengah gitu ya. Jadi rata-rata tuh yang ada di tengahnya. Sehingga kalau yang di tengahnya saja sudah 76 lebih, maka yang nilai tertingginya pasti lebih lagi dari 76. Maka pernyataan yang keempat ini juga benar. Untuk yang terakhir, apakah jangkauan dari nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72? Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita hanya punya data jumlah ketiga anak, yaitu 229. Dengan jumlah yang diberikan ini, kalau adik-adik masih ingat, kita punya rumus jangkauan, di mana rumus jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Di sini, untuk soal ini kita hanya punya data yaitu total nilainya, yaitu 229. Tanpa kita bisa tahu berapakah nilai terkecil yang diperoleh anak dan berapakah nilai terbesar yang diperoleh anak. Sehingga dengan bekal hanya jumlahnya saja, kita tidak bisa menentukan jangkauan dari ketiga anak tersebut. Sehingga untuk pernyataan yang kelima, apakah jangkauan data nilai ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 72, kita tidak bisa menyimpulkan itu. Sehingga untuk soal yang keenam ini, maka yang sudah dipastikan benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini adalah 3 soal di part yang kedua. Harapannya dengan 3 soal ini bisa lebih mematangkan lagi konsep adik-adik untuk mempersiapkan diri menghadapi TPA. Selanjutnya kita akan membahas kembali soal-soal TPA, namun kita akan fokus ke sesuai dengan materinya, gitu ya. Kalau ini kan soalnya masih dicampur. Nah, nanti kita akan belajar biar lebih fokus, kita akan belajar sesuai dengan materinya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.